Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Dan saya percaya pasti akan menguatkan kita, membuat kita semakin hari, semakin luar biasa. Kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Saudaraku, yang pertama yang dilakukan oleh Elia, dia menuruti firman Tuhan, pergi ke Sarfat, dan Tuhan menetapkannya berjumpa dengan seorang janda. Di sana Elia berkata kepadanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Berarti yang pertama dikatakan oleh Elia, dia meminta air kepada janda ini. Yang kedua, saudara, yang menarik di sini dikatakan lagi, di ayat yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudaraku, ada 2 permintaan Elia. Yang pertama dia minum, dia minta minum. Yang kedua, dia minta sepotong roti. Tetapi ketika dia meminta sepotong roti, perempuan ini menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Berarti ada persediaan yang terbatas. Dia punya sedikit roti. Dan kalau itu diminta oleh Elia, pasti tidak akan cukup. Karena itu persediaan terakhir. Dikatakan di sini, dia akan mati. Saudaraku yang kekasih, berarti kedatangan Elia adalah datang pada waktu yang tepat. Pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Waktu itu dia akan bertemu dengan seorang janda yang tidak punya apa-apa lagi. Berarti Tuhan datang kepada janda ini melalui Elia. Dia ingin menolong janda ini. Dia ingin menunjukkan jalannya. Dia ingin memberikan sesuatu kepada janda ini supaya dia bisa dapat hidup bersama dengan anaknya. Saudaraku, berita yang luar biasa bahwa Tuhan datang di saat yang tepat. Tuhan datang di saat kita sedang membutuhkannya. Di saat kita sedang tidak berdaya. Di saat kita sedang susah. Di saat kita sedang membutuhkannya. Kita akan melihat pertolongannya. Tuhan datang kepada anaknya yang mau mendengarkannya, yang mau melihatnya, dan mau menjawabnya. Saudaraku yang kekasih, seperti janda ini, dia mau menjawab semua yang dikatakan oleh Elia. Dia mau memberikannya, sekalipun itu adalah persediaan terakhir. Dia tetap memberikannya kepada Elia. Yang menarik di sini, apa kata Elia selanjutnya? Dikatakan di sini, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Pesan yang luar biasa dari Elia kepada janda ini adalah jangan takut. Karena Tuhan yang sedang berbicara kepadanya. Karena Tuhan yang akan menolongnya. Karena Tuhan melihat semua penderitaannya. Semua yang ada di dalam rumahnya. Tuhan menolongnya. Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa. Yang kedua dikatakan di sini oleh Elia. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu
mendapat makan beberapa waktu lamanya. Yang kedua yang Tuhan ingin katakan kepada perempuan ini, bahwa tempayan itu tidak akan habis tepungnya dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan itu terjadi. Saudaraku, artinya dia bersama dengan anaknya bisa makan beberapa waktu lamanya. Padahal hari itu, saat itu musim kering, tidak ada satupun yang bisa dimakan. Tetapi Tuhan kirimkan Elia, Tuhan kirimkan firman-Nya, Tuhan kirimkan perkataannya, dan itu mengubahnya. Itu membuat dia hidup, itu membuat dia melihat Tuhan, itu membuat dia kembali bisa bersukacita. Saudaraku, Tuhan datang membawa sukacita, Tuhan datang membawa damai sejahtera, Tuhan datang membawa jawaban. Dan saat ini Tuhan datang untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita kemampuan, memberikan kita mujizat. Di saat yang sulit, Tuhan ada bersama dengan kita. Saudaraku yang kekasih, kalau kita percaya kepada Tuhan, saat yang sulit adalah cara Tuhan untuk menolong anak-anaknya. Sebab firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lakukan segala perkara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah, untuk hari yang indah. Hari ini Tuhan pelihara anakmu, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera. Semua kekhawatiran, semua kecemasan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, hari jawaban doa, hari yang penuh damai sejahtera. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap sehat. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.